Pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita melanjutkan pelajaran Sekolah Sabat kita, mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih atas segala berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Sekarang kami meminta Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti apa yang kami akan pelajari pada saat ini, dan kiranya dengan pertolongan-Mu, kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Bapa, ampuni kesalahan dosa kami yang sengaja maupun tidak sengaja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur padamu. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Selasa 18 Juni 2024 berjudul Kepada Siapa Kita Menyembah? Saudara sekalian, di akhir zaman pertentangan besar akan terjadi secara dramatis mengenai penyembahan. Apakah kita menyembah Sang Pencipta atau menyembah binatang dan patungnya? Tidak ada jalan tengah. Malaikat pertama dalam Wahyu 14 mendesak pria dan wanita untuk sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Terdapat dalam Wahyu 14 ayat 7. Untuk mendukung seruan surga lebih lanjut, malaikat ketiga mengungkapkan konsekuensi mengerikan dari menyembah binatang itu. Isinya adalah, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Terdapat dalam Wahyu 14 ayat 10. Sebaliknya, mereka yang menyembah Sang Pencipta digambarkan sebagai orang-orang yang menuruti perintah Allah dan iman Yesus. Hal ini terdapat dalam Wahyu 14 ayat 12. Saudaraku sekalian, Pencipta adalah dasar dari penyembahan yang benar. Wahyu 4 ayat 11. Karena Allah menciptakan segala sesuatu melalui Yesus Kristus. Efesus 3 ayat 9. Bapak Ibu Saudara sekalian, iblis membenci Sang Pencipta dan telah berusaha melalui kekuatan duniawi untuk mengubah hari Sabat peringatan penciptaan. Daniel 7 ayat 25. Konflik yang akan datang atas hukum Allah berfokus pada otoritas. Jika iblis dapat menghapuskan ibadah Sabat, maka ia akan menyatakan bahwa otoritasnya lebih besar daripada otoritas Allah. Untuk mencapai hal ini, iblis akan berusaha meyakinkan atau memaksa seluruh dunia untuk menerima Sabat palsu. Betapapun sulitnya sekarang untuk melihat hal ini terjadi, seperti yang telah kita catat sebelumnya, dunia sedang berubah secara dramatis. Kita tahu bahwa krisis COVID-19 menunjukkan kepada kita bahwa dalam semalam pun dunia kita bisa menjadi tempat yang berbeda. Meskipun kita tidak tahu detail yang mengarah pada tanda binatang itu, namun tidak terlalu sulit untuk membayangkannya. Dunia ini sangat tidak stabil, dan dengan teknologi yang luar biasa di luar sana, apa yang diperingatkan oleh kitab suci memang bisa saja terjadi lebih cepat daripada yang kita bayangkan sekarang. Bacalah Wahyu 13 ayat 13 sampai 17. Di sini mengatakan, dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan, ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu akan dibunuh.
Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Hukuman spesifik apakah yang dijatuhkan kepada mereka yang tidak menerima tanda binatang itu? Mereka yang setia kepada Kristus, gantinya mengikuti binatang itu dan patungnya, akan menghadapi hukuman ekonomi dan juga ancaman kematian. Umat manusia tetap seperti biasanya, korup, haus kekuasaan, dan penuh kekerasan. Betapapun banyaknya yang kita belum ketahui tentang bagaimana persisnya peristiwa-peristiwa terakhir akan terjadi, seharusnya tidak terlalu sulit untuk membayangkan penganiayaan di akhir zaman. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, meskipun ditulis dalam konteks yang berbeda, kata-kata dalam Yohanes ini menjelaskan semuanya. Berbicara tentang Yesus, Yohanes menulis bahwa dia tidak perlu seorang pun memberikan kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Hal ini dikatakan dalam Yohanes 2 ayat 25. Saudaraku, pikirkanlah kembali tentang kerusakan umat manusia dan kejahatan-kejahatan yang dapat dilakukan oleh manusia. Mengapa hal ini menunjukkan betapa mudahnya peristiwa-peristiwa akhir dapat terjadi? Dan yang lebih penting lagi, apakah yang seharusnya diajarkan oleh kebenaran yang menyedihkan ini kepada kita tentang menjaga hati kita sendiri? Inilah pembelajaran kita, Tuhan memberkati. Kita kembali bersatu hati untuk berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih atas segala berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Oleh karena berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat pengertian akan pembelajaran yang kami pelajari pada saat ini. Tuhan, kiranya dengan pertolongan-Mu kami dapat melakukannya, kami dapat melakukan segala yang Kau kehendaki dalam firman ini untuk kami lakukan demi kemajuan pelayanan-Mu. Tuhan, di sini hamba-Mu juga berdoa untuk para pemirsa yang sedang menonton acara ini. Kiranya Engkau memberkati mereka masing-masing daripada mereka, pribadi lepas pribadi, keluarga-keluarga mereka, dan apapun yang mereka alami dalam kehidupan mereka, segala pencobaan dan halangan yang mereka hadapi. Tuhan, kiranya Engkau membantu, menguatkan langkah kaki mereka, menggandeng tangan mereka sehingga mereka dapat menjalankan kehidupannya dengan baik, dan biarlah kehidupan mereka mencerminkan akan kasih setiamu sehingga itu dapat menjadi kepujian kemuliaan bagi namamu dan juga berkat bagi sesama kami yang ada di sekitar kami. Ini adalah doa kami ya Bapa, jauh daripada kata sempurna, tapi kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.